Shalom para wanita, senang sekali saya menyapa setiap Anda semua dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda ya? Pastinya luar biasa. Saya juga mengajak setiap Anda semua untuk bisa like, bisa share dan juga komen di YouTube channel PS Lanitan ini supaya channel YouTube ini bisa memberkati lebih banyak lagi orang yang ada di luar sana. Anda sudah siap untuk ibadah hari ini? Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sukakan Dia lewat pujian kita hari ini. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan, aku kan bersuka. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah setia dan benar, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang setia dan benar, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta
segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tuhan, jamah kami berbicara kepada kami, Tuhan. Hari ini Tuhan mau bicara tentang insecure, perasaan yang tidak aman, rasa tidak aman. Tuhan, biar hari ini kami buka hati kami, biar Tuhan juga koreksi, ya Tuhan. Biar hati kami ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami juga berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami manusia, kami pengen Tuhan bahwa kami punya keterbatasan, kami punya kelemahan. Tapi kami mau ya Tuhan, kami mau disempurnakan sama seperti Engkau. Jadikan kami ya Tuhan seperti yang Tuhan mau. Hati kami terbuka untuk Roh Kudus berbicara kepada kami. Urapi setiap kami semua, urapi hamba juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita mau bahas sama-sama tentang insecure ya. Mungkin ini banyak sekali dialami oleh orang-orang gitu ya. Jangan-jangan termasuk salah satunya adalah kita gitu. Memang itu sesuatu yang lumrah dan manusiawi. Kok bisa gitu ya? Dari mana sih asal muasal insecure ini? Kita ini kita bisa mengalaminya dan terjadi dalam diri kita. Nah, kita buka sama-sama dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-3, ayat yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-6 dulu. Nah, ini ayatnya agak banyak yang kita baca. Nanti kita akan baca lompat-lompat ya. Kita akan ikutin aja, Anda semua ikutin saja. Nanti kita sama-sama belajar apa yang Tuhan mau kita pelajari di area ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, ini asal muasalnya dari zaman ketika Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu ketika dia melakukan kesalahan ya, memakan buah itu yang dilarang oleh Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Terbukalah mata mereka. Sehingga mereka itu kedapatan bahwa mereka ini telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara gitu ya. Mereka malu. Nah, itulah titik di mana gambar diri seseorang itu mulai robek. Gitu ya. Pertamanya mereka tidak ada masalah dengan itu semua. Mereka telanjang gitu. Tidak ada masalah dengan itu semua. Tapi ketika dosa itu mulai masuk dalam diri mereka, ketika mereka mulai melanggar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka disitulah kedapatan mereka telanjang dan mereka malu. Nah, jadi itu rasa tidak aman itu sudah muncul ketika pada zaman Adam dan Hawa. Di mana ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, disitulah titik gambar diri seseorang itu menjadi retak. Firman Tuhan dikatakan bahwa mereka itu malu katanya gitu kan. Kedapatan telanjang, mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka ini telanjang. Lalu mereka ini membuat cawat. Nah, itulah titik. Itulah titik di mana hari ini kita itu kok bisa ya kita ini dihinggapi perasaan insecure. Rasa tidak aman dalam diri kita. Insecure itu apa sih gitu ya? Insecure itu merupakan perasaan di mana seseorang mengalami rasa tidak aman. Cenderung dalam ketakutan. Semakin tidak percaya diri, semakin rasa aman itu banyak ya. Semakin rasa tidak aman itu ada banyak di dalam pikirannya. Perasaan insecure itu muncul karena kurang penghargaan terhadap diri sendiri. Seseorang merasa tidak puas, seseorang merasa tidak yakin akan kemampuannya sendiri. Nah, itu adalah perasaan insecure ya. Lalu ada juga orang-orang yang mengalami rasa tidak aman apa? Cenderung menyalahkan orang lain. Ada yang cenderung menyalahkan diri sendiri. Tapi ada juga yang cenderung menyalahkan orang lain. Tetapi sesungguhnya ketika orang melakukan itu sebenarnya dia itu sedang mengalami perasaan tidak aman di dalam dirinya. Dia mulai juga iri sama orang gitu ya. Kenapa orang ini dapat ini dan itu? Kenapa aku tidak? Jadi ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya, dan kurang itu adalah perasaan yang tidak aman itu. Di dalam ayat firman Tuhan ada banyak orang juga mengalami perasaan tidak aman.
Kita akan lihat contoh-contohnya gitu kan. Siapa saja? Nah, siapa saja? Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Ini kisah tentang seorang yang namanya Musa. Siapa Musa? Musa ini adalah orang yang Tuhan pilih untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ketika Tuhan waktu itu mau mengutus Musa, dia menemui Musa dulu terlebih dahulu. Ada dialog antara Musa dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol nih antara Musa sama Tuhan. Lalu ada satu titik ketika Tuhan ngomong gitu ya kepada Musa, Tuhan mau pakai Musa ini. Musa, aku ini mau pakai kamu gitu ya, membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir gitu. Karena orang Israel ini sudah teriak-teriak gitu ya. Dan teriaknya orang Israel sudah sampai di telinganya Tuhan. Mereka sengsara dengan perbudakan di Mesir, pengen dibebaskan gitu. Lalu Tuhan itu memilih Musa. Ya, Tuhan udah ngomong, aku mau pakai kamu Musa, kira-kira seperti itu. Tapi ada ketika kalau tidak salah di 3 kali pertanyaan gitu ya sama Tuhan ketika ngobrol sama Tuhan. Sampailah di Keluaran 4 ini, ayat yang ke-10. Musa bilang begini, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Nah, apakah Tuhan tidak tahu kalau Musa ini berat mulut dan berat lidah? Menurut tafsiran, berat mulut dan berat lidah itu adalah orang yang gagap. Ya, bicaranya tidak selancar kita mungkin yang kita bisa bicara lancar. Jadi Musa ini mengalami problem dan kekurangan, yaitu dia itu punya berat lidah dan berat mulut. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan tidak tahu itu semua? Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan masih pilih Musa? Ya, karena Tuhan tidak pernah melihat itu semua. Manusia itu selalu melihat dirinya sendiri. Aku tuh tidak mampu, aku itu tidak bisa. Tapi Tuhan itu jauh melihat kedalaman hati kita dan hidup kita. Bukan apa yang kita lihat itu gitu. Nah, apakah Tuhan tidak tahu kalau Musa ini berat lidah, berat mulut? Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan itu masih pilih Musa gitu ya? Ya karena Tuhan mau pilih Musa. Tuhan tahu bahwa Musa ini bisa gitu. Tuhan mau pakai dia gitu. Nah, Musa juga mengalami insecure di dalam dirinya. Tuhan, kenapa engkau memilih aku gitu kan? Kenapa Tuhan, aku loh tidak pandai bicara. Aku nih tidak bisa ini Tuhan, aku tidak bisa itu. Kenapa harus aku? Sulit. Lalu mungkin belum lagi Musa membayangkan, waduh mau boro-boro ngomong sama 2 juta orang. Ngomong sama 10 orang aja, saya bisa gelagapan misalnya gitu. Atau ini sudah terang-terangan nih, sudah berat mulut, berat lidah, sudah tidak bisa ngomong, sudah gagap. Waduh, kesulitan-kesulitan di depan itu sudah begitu banyak gitu kan. Lalu dia itu berkata bahwa tidak mungkin bisa aku ini. Lebih hebatan mana? Tuhan apa kita? Kayak kalau tanpa kita sadari kayaknya ya kita tuh seolah-olah kayak kita rendah hati di hadapan Tuhan. Mana aku bisa? Sesungguhnya kita tuh sombong. Kenapa? Kita tuh tidak percaya sama Tuhan. Tuhan itu kalau lihat kita dan kalau Tuhan itu pilih kita, berarti itu kita tuh bisa. Di mata Tuhan itu kita bisa. Kita bilang, ketika kita lihat diri kita seperti Musa melihat dirinya, Tuhan aku berat lidah, berat mulut, tidak bisa aku Tuhan gitu. Tapi Tuhan pilih Musa. Ya, jadi ternyata orang yang luar biasa kayak Musa. Dan terbukti ya, kita lihat ya, Musa ini kalau di bangsa Israel ya sampai hari ini, Musa itu sangat dikagumi. Musa dan Elia itu adalah 2 tokoh yang bangsa Israel sampai hari ini tuh sangat kagum. Coba, mana ada cerita hari ini mungkin bangsa Israel bisa kagum sama 2 orang ini seandainya hari itu. Seandainya hari itu Tuhan itu, ya sudah. Itu kan sampai berapa kali? 5 kali kalau nggak salah ngomong Musa itu sama Tuhan. Sampai terakhirnya bilang gini, Tuhan sampai bilang gini, aku tahu gitu ya, ada orang yang lebih pandai bicara daripada kamu. Tapi bagiku kamu tuh tetap gembala daripada orang itu. Dengan kata lain, ini Musa ini sudah ajukan keberatan-keberatannya sama Tuhan sebenarnya ya. Kalau mau terus terang tuh ya. Musa tuh mau lari aja. Musa itu sudah bilang enggak mau gitu loh ya. Dia tuh enggak mau terima tantangannya mungkin atau pokoknya dia enggak mau itu gitu. Dan dia merasa bahwa aku enggak bisa gitu.
Tapi at the end, bersyukur ya punya Tuhan yang never give up sama kita. Bersyukur punya Tuhan yang ajaib luar biasa yang tidak pernah menyerah sama kita. Kita aja kadang menyerah sama diri kita, tapi Tuhan itu tidak pernah menyerah. Sampai di pertanyaan yang kelima loh, Tuhan masih tetap bilang, aku tetap mau pilih kamu. Aku tetap mau pakai kamu. Wah, seandainya Tuhan itu ya sudahlah, ini anakku maunya kayak gini ya, sudah aku ikutin dia. Kayaknya Musa tidak pernah bisa lihat bahwa dia itu pernah ketemu sama Tuhan. Muka dengan muka, ngalami hal-hal supranatural sama Tuhan. Lihat cuman pakai tongkat, itu air bisa terbelah. Bisa ngeluarin air. Itu tidak mungkin bisa lihat mujizat kayak begitu. Tapi Tuhan itu tidak pernah menyerah atas hidup Musa. Iya, aku mau pakai kamu. Aku tahu kamu itu berat mulut, berat lidah. Tapi aku pilih kamu. Musa pun hari ini sekalipun orang Israel kagum, ya itu termasuk tokoh yang dikagumi. Tetap ternyata Musa mengalami insecure juga di dalam dirinya. Jangan kita berkata, waduh kalau Musa aja mengalami insecure jadi harap dimaklumi lah kalau hari ini kita ini mengalami insecure. Loh, kalau dimaklumi iya, tetapi tidak untuk ditoleransi. Kenapa? Karena rasa aman itu bukan datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Rasa tidak aman, insecure itu bukan datangnya dari Tuhan. Itu harus kita kalahkan di dalam diri kita. Kenapa? Nanti ada poin-poin berikutnya yang di bawah ya. Lalu yang kedua, tokoh siapa lagi? Kita pelajari dari firman Tuhan ini. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tokohnya namanya Kain, ya, Kain dan Habel. Anda tahu kisah ini? Ya, Kain itu membunuh Habel. Coba kita lihat. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dia marah sama Tuhan. Marah. Kenapa Tuhan sama-sama mempersembahkan korban? Mereka ini mempersembahkan korban karena mereka melihat orang tua mereka mempersembahkan korban juga. Mereka melakukan hal yang sama. Kain ini pekerjaannya sebagai petani, ya. Lalu kalau Habel ini, dia ini mempersembahkan hewan gitu kan, kurban. Nah, tapi yang diindahkan Tuhan ini yang Habel, sementara Kain tidak. Lalu firman Tuhan katakan, hati Kain jadi sangat panas, mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Kain itu marah, kenapa kok kenapa persembahanku tidak diterima sama Tuhan, sementara saudaraku ini diterima sama Tuhan. Mukanya muram, marah. Lalu Tuhan berkata, kenapa mukamu tidak berseri? Iblis itu sudah mengintip di depan pintu. Ketika seseorang mengalami rasa tidak aman, ketahuilah itu menjadi pintu di mana ada banyak dosa yang lain akan masuk di dalam diri kita. Ketika kita tidak menyelesaikan perasaan insecure itu dalam diri kita, itu menjadi pintu untuk segala sesuatunya yang bukan daripada Tuhan, itu akan masuk dalam kehidupan kita. Karena itu perasaan insecure itu bukan untuk dihindari atau malah ya sudah ditiadakan, diabaikan, bukan. Tapi kalau menurut saya, perasaan tidak aman itu harus diselesaikan. Kenapa? Karena ketika Anda mengabaikannya pun itu bukan berarti selesai. Karena itu perasaan itu bukan dari Tuhan dan itu menjadi pintu di mana segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah akan kita alami atau akan kita lakukan di kemudian hari. Karena itu harus selesai. Menurut saya ya, kalau perasaan tidak aman itu tidak diselesaikan semenjak hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, maka someday kita itu akan, perasaan tidak aman itu akan menguasai hidup kita, dan someday cuma tinggal tunggu waktu kita akan menjadi monster yang sungguh-sungguh menakutkan. Kenapa? Karena kita membiarkan ada sesuatu yang tidak berkenan itu ada dalam diri kita. Karena itu perasaan insecure itu harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Jangan tunda lagi. Dan terlebih lagi minta sama Tuhan. Menyerahkan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau punya rasa aman. Itu ya rasa aman itu hanya didapat di dalam Tuhan.
ada di dalam poin-poinnya nanti. Rasa aman cuma didapat di dalam Tuhan. Karena itu harus mendekat kepada Tuhan dan Anda harus deteksi. Ya sama kayak gini ya, Anda sakit kepala. Anda sakit kepala, ya Anda deteksi dulu. Kok bisa saya sakit kepala hari ini? Oh iya, tadi malam aku kurang tidur. Tadi malam itu aku enggak bisa tidur. Gara-gara sorenya minum kopi misalnya. Anda ini bukan orang yang terbiasa minum kopi. Waduh, sudah ngantuk, sudah capek tapi nggak bisa tidur. Mata ini terbelalak selalu gitu ya. Jadi malah begadang. Bangun pagi masih nggak kerasa. Siang-siang kok kepala ini sakit kepala. Nah, berarti obatnya jangan minum obat. Apa? Tidurkan aja, nanti pasti sembuh. Tapi kalau Anda tahu bahwa ini bukan karena begadang, bukan karena ini kenapa ya, tapi aduh kepala ini cokok-cokok sekali. Apa yang harus Anda lakukan? Segera cari obat kan? Supaya apa? Supaya ini sakit ini jadi reda. Sama, ketika Anda tahu hari ini, ketika Anda menghadapi sesuatu atau Anda melewati hari demi hari, tiba-tiba ini perasaan apa ya? Anda deteksi. Dari mana ini muncul? Dan ketika Anda tahu itu, segera Anda bisa selesaikan di hadapan Tuhan. Cari penyebabnya dan selesaikan. Supaya apa? Supaya kalau itu diabaikan, dibiarkan, ingat ya, namanya bangkai adalah bangkai. Namanya dosa adalah dosa. Namanya hal yang tidak berkenan adalah hal yang tidak berkenan. Kalau itu dibiarkan, akan membuat kita sampai suatu saat nanti. Itu malah menjadikan kita tuh monster gitu ya, yang menakutkan. Jadi harus diselesaikan dan jangan diabaikan. Lalu tokoh siapa lagi? Ini Kain ya. Lalu tokoh siapa lagi yang ketiga? Yang ketiga itu adalah Gideon. Kita buka di dalam Hakim 6 ayat yang ke-12 lalu lompat ayat yang ke-15. Saya baca. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah Tuhan ngomong sama Gideon. Tuhan juga mau pakai Gideon ini. Ya, untuk menolong bangsa Israel. Lalu Tuhan bilang sama Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Kok bisa Tuhan memberikan label itu sementara apa jawaban Gideon? Gideon itu berkata, Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lihat, Gideon mengalami rasa tidak aman. Aku nih paling muda, aku nih adalah suku paling kecil gitu kan. Mana bisa Tuhan, kenapa Tuhan pilih aku gitu kan. Tapi Tuhan begitu datang pertama sama Gideon, Tuhan langsung berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Apa yang salah ya? Tuhan itu lihat kita tuh bagaimana kita melihat diri kita gitu. Kayak ada yang beda. Iya, karena itulah bagaimana supaya kita mengobati insecure dalam diri kita, itu adalah pandang diri kita ini dengan pandangan ilahi. Loh, yang satu berkata, aku ini dari suku Manase, suku paling kecil, dan aku ini paling muda. Itu katanya Gideon. Sama Musa bilang juga, aku berat mulut, berat lidah. Loh, sekalipun memang kenyataannya seperti itu, Tuhan tetap berkata, aku mau pilih kamu Musa. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Berarti ada dua pandangan dong. Yang satu adalah pandangan Gideon dan pandangan Musa. Sekalipun memang itu benar keadaannya. Tetapi bisa enggak kalau hari ini kita berkata kita adalah anak Tuhan. Kita adalah Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai Raja di atas segala Raja dalam diri kita. Bahkan sebagai Bapa yang baik dalam diri kita. Mau enggak kita itu melihat apa yang Yesus lihat di dalam diri kita? Kamu pahlawan yang gagah perkasa. Aku tetap pilih kamu Musa. Bisa enggak kita lihat itu? Enggak semudah itu Tuhan. Tuhan itu melihat kita dengan cara pandangnya yang berbeda. Nah, kita perlu satukan channel kita dengan dia aja. Itu aja. Di dalam Efesus 3 dikatakan demikian. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan itu ya, saya mau beritahu begini. Saya mau beritahu dulu kepada setiap kita semua. Tahukah Anda, Tuhan melihat kita itu
Kalau Tuhan lihat kita, Tuhan tidak pernah lihat kekurangan kita. Tuhan tidak pernah lihat ketidakmampuan kita, tidak pernah. Tuhan tuh selalu melihat kita itu berharga dan mulia. Kita aja yang melihat diri kita ini tidak berharga. Tapi Tuhan selalu melihat kita ini berharga dan mulia. Kok bisa? Karena itu dia memberikan nyawanya di atas kayu salib. Coba kalau Tuhan itu melihat kekurangan dan kelemahan kita. Ini orang tidak pernah bersyukur. Ini orang selalu aja buat dosa. Ini orang ya tidak ada baik-baiknya. Sudah, aku tidak usah mati di atas kayu salib. Buat apa? Kalau Tuhan dari mula bahwa dia melihat kekurangan dan kelemahan kita, dia tidak akan memberikan nyawanya. Tapi Tuhan itu tidak pernah di dalam hidup kita tuh Tuhan lihat kekurangan kelemahan kita tuh tidak pernah. Yang dia lihat satu aja, bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini mulia. Dan aku ini akan, bahasanya ya, aku akan belanin kamu. Aku akan belanin kamu sampai aku memberikan nyawaku untuk kamu. Masih kurang apa, hai para wanita? Masih kurang apa lagi? Kurang kepastian apa lagi dalam diri kita? Si dia tuh bukan cuma ngomong sama kita. Dia bukan cuma berkata-kata, tetapi dia melakukan, dia memberikan contoh, dia memberikan tindakan, yaitu apa? Mati di atas kayu salib. Itu karena dia melihat bahwa kita ini semua berharga. Kita ini mulia. Tuhan tidak pernah lihat cacat kita. Kalau Tuhan selalu melihat kita tuh berharga dan mulia, bahkan dia sampai memberikan nyawanya. Bisa tidak hari ini kita stop dengan hati, dengan perasaan yang tidak aman itu. Bahwa aku ini gini, aku ini gitu. Tuhan dulu tidak pernah lihat itu semua. Dan apakah Tuhan tutup mata dengan itu semua? Bu, jangan salah. Tuhan tidak pernah tutup mata. Dia tahu keadaanmu. Dia tahu Musa berat lidah. Dia tahu Musa berat mulut. Dia tahu Gideon itu yang paling muda dan dari suku yang paling kecil. Dia tahu. Tapi Tuhan itu bukan mengabaikan itu semua. Dengan berjalannya waktu, segala sesuatu itu, Tuhan akan tolong kita untuk apa? Mengikis semua itu. Semuanya itu akan dikikis yang tidak berkenan sama Tuhan. Dengan sepengiringan kita sama Tuhan. Tapi itu loh, Tuhan itu loh tidak pernah lihat kita itu. Waduh, kamu kurang ini. Kadang kita aja ya. Tuhan, aku kayak gini gitu ya. Kegeeran kita ini. Padahal kalau kita cuma memberikan hidup ini dan percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Dan bayangkan ya, seperti orang tua punya mimpi buat anaknya. Punya anak 3, saya punya mimpi anak pertama, anak kedua itu kayak apa. Saya juga tahu karakternya bagaimana, saya tahu kekurangannya, saya tahu kelemahannya. Tapi saya tetap punya mimpi sama mereka. Saya tahu kekurangan dan kelemahannya. Apakah saya lihat itu? Enggak. Saya lihat ada sesuatu yang besar. Saya lihat ada sebuah ini loh jalannya nanti. Ini loh jalannya nanti. Saya tahu apakah di depan mata saya tahu apakah anak-anak saya tidak punya kekurangan kelemahan. Saya tahu dia punya. Tapi saya tidak pernah lihat itu semua. Saya percaya nanti itu semua akan dikikis. Tapi ini loh yang saya tunjukkan. Ada mimpi yang besar yang Tuhan sediakan dan rencanakan. Dan Tuhan itu selalu melihat kita itu berharga dan mulia. Wow, luar biasa ya. Kita punya Bapa yang begitu baik. Ayo setiap kita, para wanita, cara mengobati insecure. Pandang diri kita itu dengan pandangan ilahi. Bilang sama diri kita sendiri. Kita ini berharga. Kita ini mulia. Jangan pakai label-label yang lain sudah. Jangan pakai label ini, label apapun juga. Pakai label firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena Tuhan itu begitu cinta sama kita. Memberikan nyawanya bagi kita. Itu cukup. Sudah jangan ada koma lagi. Aku ini berharga, aku ini mulia. Apalagi Anda punya rasa tidak aman di area mana. Ayo bicara dalam diri Anda. Bicara dan Anda berkata sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan itu memandang aku berharga. Tuhan memandang aku ini mulia. Ya, apakah saya tidak mengalami yang namanya insecure? Manusia, saya juga mengalaminya. Tapi ribuan kali saya selalu mencoba untuk melihat diri saya sendiri dengan kacamata ilahi. Ketika saya lihat diri saya dengan kacamata ilahi, maka poin 2 yang selalu saya lakukan adalah yang kedua, mengobati insecure apa? Yang kedua,
Raih setiap kesempatan yang ada. Raih setiap kesempatan yang ada. Kalau itu ada tawaran di depan, ambil. Jangan ditolak. Sekalipun, waduh, tidak sesuai rasanya dengan karakterku. Tidak sesuai rasanya dengan kepribadianku. Ini sebuah challenge yang baru, gitu ya. Ini sebuah tantangan yang baru. Raih setiap kesempatan yang ada. Lihat firman Tuhan itu bilang apa? Karena kita ini buatan Allah. Jangan lupa Allah yang menciptakan kita, dengan kata lain. Dia tahu titik koma kita. Dia tahu kekurangan kelebihan kita. Dia tahu kita ini, aduh kalau ini aku mudah stres. Aku sampai tidak bisa makan. Ini dia tahu, itu tahu semua. Karena kita ini buatan Allah. Dia yang menciptakan kita. Jadi Anda tidak perlu lagi buat gini, Tuhan. Tapi gini, ya apa ya Tuhan? Kalau gini gimana, gini gimana? Dia tahu semuanya. Dan dia tahu kita semua. Dulu, sekarang, depan, selamanya. Dia tahu kita. Karena kita ini buatannya, katanya. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi sebenarnya job desk kita itu adalah pekerjaan baik yang dari Tuhan. Tuhan itu punya kayak pekerjaan baik dalam hidup kita yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Ada pekerjaan-pekerjaan dan itu baik. Karena ini Tuhan semua yang desain begitu ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, jadi Tuhan sudah mempersiapkanmu. Apakah ketika Tuhan datang kepada Musa, apakah Tuhan itu cuma lihat Musa hari itu? Enggak. Dia itu lihat Musa dan bangsa Israel. Itu sampai ke ujung hidup mereka. Tapi Tuhan tetap pilih Musa. Karena memang Musa dipersiapkan untuk pekerjaan baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi semuanya itu sudah di-prepare sama Tuhan. Makanya dengar saya baik-baik ya. Ini sebenarnya poin yang terakhir, poin yang ketiga. Ini dulu ya, poin yang kedua ini diselesaikan dulu. Raih setiap kesempatan yang ada. Tuhan itu sudah mempersiapkan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, ini ayat luar biasa, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan itu seperti punya rencananya, punya pekerjaan yang baik yang dipersiapkan bagi kita. Dan Tuhan rindu kita hidup di dalamnya. Dan Ia mau. Dan ini catat baik-baik. Keinginan Tuhan itu enggak gini. Tuhan itu tidak memperlakukan kita seperti robot. Keinginan Tuhan pun bahkan itu masih menjadi kehendak bebas bagi kita. Coba. Kita manusia ini loh. Sudah keinginan Tuhan tapi kita masih dikasih kehendak bebas. Dengan kata lain begini. Kalau kita masih mempertahankan insecure kita. Maka semua pekerjaan baik ini akan hilang dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Apakah akan hilang? Mungkin kalau hilang enggak ya, tapi tertunda iya. Tapi nanti akan menjadi lama dalam kehidupan kita. Apakah tertunda? Enggak ya, sama kayak orang mau naik kelas. Mau naik kelas 5 ikut ujian. Ujiannya gagal. Apakah setelah itu dia ini akan sudah gitu ya? Ya enggak apa-apa, dia harus coba lagi. Dia harus ulang lagi. Sampai dia berhasil, dia akan naik kelas gitu. Nah, daripada buang waktu, kenapa enggak Anda belajar lebih keras hari ini supaya Anda bisa lulus ujian dan setelah itu Anda naik kelas. Sama. Kenapa enggak hari ini kayaknya waduh membebaskan bangsa Israel 2 juta. Berat sekali. Tapi kenapa enggak ya sudah ini kan berat tapi ya sudah dijalani aja. Gitu kan? Sudah melangkah aja, meraih kesempatan yang ada. Bersyukur tapi Musa akhirnya meraih kesempatan yang ada. Sometimes ya kadang kita ini perlu loh teman-teman atau pemimpin rohani atau sahabat di dalam Tuhan yang sometimes mendorong kita untuk apa? Untuk keluar dari setiap insecure kita. Kita keluar dari itu semua. Kenapa? Karena ketika kita keluar dari itu semua, itu sesuai dengan rencana Tuhan. Bersyukur ya kalau ada orang yang dorong Anda untuk apa? Untuk mengambil kesempatan yang ada, meraih setiap kesempatan itu sekalipun ada hal yang banyak bergejolak dalam hati ini. Tapi beranilah melangkah. Ambillah kesempatan itu. Sama seperti Musa ya, mengambil kesempatan itu. Sehingga hari ini kita lihat perjalanan hidup Musa luar biasa. Saya juga merasa bahwa
Ada banyak para wanita hari ini ketika Anda bisa meraih setiap kesempatan yang ada, dan padahal itu membuat Anda sulit gitu ya, tapi Anda ambil kesempatan itu. Maka Anda nanti ketika Anda melihat ke belakang, Anda itu ini yang terjadi. Anda akan mengucap syukur. Kenapa? Iya ya, untung aku dengar khotbah yang insecurity waktu itu. Kalau enggak kayak gitu aku cuman diem aja di sini aja. Tapi bersyukur. Apa? Ya berani mengambil kesempatan yang ada. Tuhan itu selalu memberikan banyak kesempatan dalam diri kita. Ambil kesempatan itu. Karena kalau moto hidup saya adalah kesempatan belum tentu datang kali yang kedua. Selama masih ada kesempatan, ambil. Karena ada masanya ketika kita pengen tapi tidak ada kesempatan, nggak bisa terjadi. Ya kan? Kita pengen tapi tidak ada kesempatan, nggak bisa terjadi. Sekarang udah dikasih kesempatan, kita mau melarikan diri. No, ambil kesempatan itu. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengobati insecure? Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu menyertai kita. Ingat, rasa aman kita ini hanya di dalam Tuhan. Karena Dia adalah sumber aman, rasa aman kita. Sumber rasa aman kita itu datang dari Tuhan. Dan kalau kita mendekat kepadanya, kita percaya kepadanya, Dia menyertai kita. Nah, itu rasa aman kita ini bisa penuh. Dan kalau rasa aman kita ini penuh, saya percaya ya, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Ayo kita harus mengatasi setiap insecure dalam diri kita. Rasa tidak aman dalam diri kita. Kita harus mengatasinya. Dan kita mengatasinya pertama-tama. Ayo kita datang kepada Tuhan. Di sesi ini kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya, saya percaya semua orang punya. Ada orang yang iri. Ada orang yang ini. Ada orang yang merasa tidak mampu ini dan segala macamnya. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan ini sudah mempersiapkan pekerjaan baik. Sebelumnya Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan Tuhan mau kita mengerjakan itu semua. Berarti rencana Tuhan, rancangan Tuhan sempurna bagi Anda semua. Katakan amin. Mari kita hampiri Tuhan. Haleluya. Ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku bertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Katakan, sebab aku ini milikmu. Percaya. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu Oramaya syakarala marala. yang Irala bayarala bayasyarala marala. aku. Amin. Haleluya. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Saya mau berdoa kepada setiap Anda. Tadi dikatakan cara mengobati insecure adalah yang pertama,
engkau berharga, engkau mulia. Cukup, itu aja. Anda harus ngomong kepada dirimu, aku berharga, aku mulia. Ada pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat hidupku. Dan Tuhan mau, itu bukan kemauan kita. Kalau ada orang berpikir begini, insecure itu macam-macam ya. Ada yang ke dalam, ada yang keluar. Gini, apa aku ini terlalu, apakah ini terlalu ini ya? Apakah aku ini terlalu menonjol ya? Apakah nanti orang-orang, apakah aku ini terlalu ambisi ya? Segala macam. Jadi bingung dengan dirinya sendiri. Tapi enggak kok, aku enggak ini. Tapi ini, gitu ya. Lah, tapi ada juga yang satunya, apa? Enggak bisa. Aku enggak bisa. Pokoknya aku ini enggak bisa gitu. Enggak bisa aku karena aku gini, karena aku ini. Ada orang yang kayak gitu. Rasa tidak amannya. Bisa enggak? Yang pertama aja, engkau berharga, engkau mulia. Tuhan sudah menyediakan pekerjaan itu sebelumnya. Berarti semuanya itu sudah Tuhan sediakan. Dan Tuhan mau, itu bukan kemauan kita. Tuhan mau, baik Anda yang merasa tidak bisa, baik Anda yang merasa ini terlalu mampu gitu ya. Tuhan mau untuk Anda melakukan itu semua. Pekerjaan baik itu bersama dengan Tuhan. Pegang itu aja, udah titik. Udah enggak usah bilang yang lain. Karena yang lain itu selanjutnya itu cuma kita semua. Tapi kita pegang aja yang Tuhan mau aja. Sudah sampai situ, sudah enggak usah ke belakang lagi. Karena yang belakang tuh nanti kalau bicara tentang kita, pasti ujung-ujungnya adalah salah semua. Tapi cukup ini aja. Aku berharga, aku mulia, Tuhan sudah mati di atas kayu salib, itu cukup. Tuhan sudah enggak usah buktikan apa-apa lagi untuk aku berani melangkah. Kadang ada orang begitu. Kenapa aku harus melangkah? Ceritain ini. Kadang sometimes enggak perlu itu. Kalau Tuhan sudah kasih kamu kesempatan, maju aja. Raih aja. Ambil kesempatan itu. Engkau berharga, engkau mulia, Tuhan sudah mati di atas kayu salib, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan itu, dan Tuhan mau engkau ada di dalamnya bersama dengan Tuhan. Sudah, itu saja, cukup sampai situ. Dan yang kedua adalah, karena Tuhan sudah menyediakan pekerjaan baik itu, berarti kesempatan itu Tuhan berikan begitu luas. Kesempatan begitu luas dan begitu lebar, cuman satu Tuhan mau. Ingat, Tuhan mau ya, berarti Tuhan itu bukan menjadikan kita robot. Berarti itu keputusan ada di tanganmu. Mana yang kamu pilih? Tapi kalau keinginan Tuhan, pernah enggak Anda ngalami ya? Saya pernah ngalami. Di antara sesuatu yang besar gitu ya, tapi saya masih bingung nih. Yang mana ya? Lalu apa yang saya lakukan? Biasa saya datang ke orang tua rohani. Lalu saya ceritakan begini. Kalau saya sih kerinduannya begini, saya ceritain semua. Tapi at the end satu titik saya tanya begini. Kalau menurut Dad gitu ya, saya ini yang mana? Yang kalau menurut kerinduan orang tua rohani, itu yang mana gitu kan. Maka dia akan cerita. Nah, sama. Tuhan itu punya banyak kesempatan dalam diri kita. Tuhan punya banyak kesempatan. Dan kesempatan itu semua terbaik Tuhan sediakan. Karena itu raih. Sekalipun kadang tidak mampu, kadang tidak bisa gitu ya. Kalau perlu orang lain untuk meneguhkan, bisa cari pemimpin rohani atau apa. Untuk bisa ngomong juga, mewakili Tuhan dalam hidup kita. Setelah itu apa yang terjadi? Udah melangkah saja. Raih kesempatan yang ada. Karena yang baik itu, pekerjaan baik itu sudah menunggu Anda. Sudah menunggu Anda semua. Saya merasa ya bahwa, saya sungguh merasa bahwa Tuhan itu sedang menggelitik hati Anda hari ini. Tuhan sedang bicara secara personal. Ada orang-orang tertentu juga Anda, bahkan sekarang mungkin Anda sedang melakukan puasa untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan saya berdoa, sekaranglah Anda menemukan jawabannya. Raih setiap kesempatan. Dan yang ketiga, percayalah Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertaimu. Berat lidah, berat mulut, tapi Tuhan tetap pakai dia. Dan lihat sungguh, Tuhan menyertai. Kalau Tuhan yang menyediakan pekerjaan baik itu, dia tidak akan pernah tinggalkan kita sendiri. Dia pasti akan menyertai kita. Katakan amin. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai Anda. Angkat tanganmu yang Anda tahu Anda perlu untuk didoakan.
supaya Anda bebas dari perasaan tidak aman ini. Angkat tanganmu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, pulihkan setiap kami Tuhan. Gambar diri yang rusak. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, mungkin karena pada waktu masa kecil mengalami sering dibandingkan dengan anak tetangga, dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan saudara sendiri, sepupu, atau ketika pada masa kecil gitu sering mengalami bullying gitu ya, kata-kata yang kasar, pedas gitu, membuat tanpa disadari gambar diri anak-anakmu ini menjadi rusak. Dan memang pada awal mulanya ada Adam dan Hawa, dosa yang masuk dalam diri kami Tuhan. Tapi hari ini hamba berdoa, bukankah kami sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan itu semua sudah terputus. Hari ini kami adalah ciptaan yang baru. Hari ini aku berdoa, ambil semua rasa tidak aman di dalam diri kami. Tuhan, kami punya Engkau, enough, cukup. Kami cukup punya Tuhan, itu cukup. Karena kami tahu ketika kami punya Tuhan, maka semua yang baik dalam diri kami, itu Tuhan sediakan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada anak-anakmu yang hari ini harus mengambil keputusan untuk melangkah, mengambil kesempatan itu, meraih kesempatan atau tidak, maka hamba berdoa, biar mereka mengambil kesempatan yang ada itu, dan tidak pernah menyia-nyiakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan sertai setiap anak-anakmu ya Tuhan, dan rancangan Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Tak ada satupun yang gugur, tak ada satupun yang tidak jadi, semuanya jadi dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan, dalam nama Yesus, Korabaya Shalamarama. Amin. Amin Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu. Tak ku bertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Sebab aku ini milikmu. Haleluya Tuhan. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih. Oh haleluya. Yes Lord. Jamah kami Tuhan. Jamah kami. Dalam nama Yesus. Oh Rabaya Syakara Mara-Mara-Mara-Mara-Mara. Kira bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Oh Rabaya Syarala-bala-bala-bala-bala-bala. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Oh Rabaya Syarala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Haleluya, haleluya. Kerjakanlah dalamku. Para wanita, saya pengen mengajak Anda semua. Tidak tahu ya pengen saya, tapi saya pengen dalam hati ini. Saya utarakan kepada Anda. Apa? Saya tahu bahwa Tuhan itu mau bawa kita semua ini, termasuk juga saya, besar di tangannya. Mau enggak kita masuk dalam rencana Tuhan itu? Apapun itu, kita harus facing our giant ya. Kita harus facing the giant. Setiap kita punya giant-nya masing-masing. Dan bahkan kalau tanpa kita sadari, coba kita deteksi, giant kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri nih giant-nya yang terbesar. Bukan roh jahat, bukan. Roh jahat kita tangking dalam nama Yesus, dia akan pergi. Tapi ternyata giant kita sesungguhnya itu adalah diri kita sendiri. Di dalam hati ini, waktu saya berdoa barusan, saya pengen mengajak Anda. Ini sebenarnya bukan cuma mengajak Anda, saya juga ngomong sama diri saya sendiri. Mau enggak kita sama-sama besar di tangan Tuhan? Mau enggak kita sama-sama besar? Karena saya tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita bukan untuk menjadi kecil.
Dia sudah memberikan nyawanya. Itu berarti besar. Nyawanya itu sangat besar. Dan berarti Tuhan punya mimpi dan rencananya. Itu sangat besar dalam kehidupan kita. Mau enggak? Kalau Anda mau, mari angkat kedua tanganmu. Saya juga. Hari ini sama-sama, bukan Anda sepakat sama saya, bukan. Saya juga angkat tangan. Kenapa? Karena saya juga sepakat sama Tuhan. Aku mau. Aku mau. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terjadilah. Kau suruh aku ke kanan, aku akan ke kanan. Kau suruh aku ke kiri, aku akan ke kiri Tuhan. Kau suruh aku berhenti, aku akan berhenti. Kau suruh aku maju, aku akan maju. Kami cuma mau katakan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Oramanaya syekara bara. Ambil semua, ambil semua. Ambil semua ya Roh Kudus, Tuhan ambil. Kiremanaya nama takaralabaya syarara bara. Pekerjaan baik itu ada di depan kami. Pekerjaan besar itu ada di depan kami. Dan kurang apa lagi Tuhan menghendaki kami masuk di dalam situ. Tuhan, kali ini juga kami bicara kepadamu, kami mau. Kami mau. Terjadilah sesuai kehendak-Mu, kami mau Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap tangan-tangan terangkat ini. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Yang besar itu, yang mulia itu, yang berharga itu Tuhan. Terjadilah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab aku ibadah yang sama, ibadah women di YouTube channel YouTube PS Lanitan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan yang menjadikan engkau kepala bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Ada perkara besar, ada pekerjaan besar yang sedang menantimu. Dan Tuhan mau Anda mengerjakannya bersama dengan Dia. Dan percayalah bahwa Dia menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.